Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya dan rekan saya akan memaparkan materi dengan pokok bahasan pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka dengan subpokok bahasan dalam pencapaian pembelajaran. Pendidikan karakter dalam kurikulum Merdeka. Pendidikan karakter bertujuan membentuk siswa yang tidak hanya cerdas akademis, tetapi juga berkarakter kuat seperti nilai-nilai Pancasila. Contohnya religius, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran dan proses pembelajaran. Tidak hanya sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi melalui penyisipan nilai-nilai karakter dalam konten dan aktivitas pembelajaran. Penguatan karakter dilakukan melalui berbagai aktivitas intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang terintegrasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Strategi integrasi meliputi pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembiasaan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari siswa. Terima kasih. Tujuan dan manfaat pendidikan karakter, yaitu membentuk siswa yang berintegritas, bertanggung jawab, kerjasama, cinta lingkungan, serta mampu bersaing di era Society 5.0. Nah, dengan keterampilan abad yang ke-21 seperti layering skill, literasi skill, dan life skill. Nah, pendidikan karakter ini juga mendorong pengembangan sosial skill dan sikap positif yang esensial bagi perkembangan pribadi dan sosial siswa. Nah, jadi singkatnya, kurikulum Merdeka ini menetapkan pendidikan karakter sebagai pilar utama yang terintegrasi secara menyeluruh dalam pembelajaran. Nah, dengan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual untuk membentuk siswa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui berbagai metode dan proyek pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Wiliani, saya dari kelompok 2. Saya akan sedikit menjelaskan tentang poin-poin mengapa sih guru sebagai role model sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Oke, di sini guru yang menjadi role model yang baik dapat mewujudkan perilaku yang baik dan positif, menjadikan nilai-nilai moral dan etika yang baik, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan siswa, menginspirasi siswa untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang peran guru sebagai teladan karakter dengan subpokok bahasan guru sebagai role model dan fasilitator. Setiap manusia atau individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu terbentuk biasanya dari lingkungan, keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Jadi peran guru sebagai role model untuk anak didik atau siswa itu menjadi faktor kunci dari keberhasilan siswa. Jadi siswa tidak hanya unggul dalam intelektualnya, tetapi juga memiliki moral dan etika di dalam dirinya. Untuk menjadi role model, kita harus tahu dulu apa sih pengertian role model gitu ya. Jadi role model itu adalah sosok individu atau figur yang menjadi contoh atau teladan untuk orang lain. Misalkan kita sebagai guru menjadi role model untuk siswanya, berarti kita sebagai figur yang dicontoh oleh siswanya. Jadi kita harus menjadi role model yang baik berarti ya. Jadi figur yang baik untuk dicontoh siswa kita. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara kita menunjukkan sikap yang positif. Kita mencontohkan hal-hal yang baik, disiplin, tanggung jawab, mengajarkan atau membiasakan mereka hal-hal yang baik, saling menghormati misalnya, kamu misalkan contoh ya, harus saling menghormati sesama teman. Kita harus mencontohkan itu. Ketika kita menyuruh mereka punya adab sopan santun, kita berarti harus
lebih dulu mencontohkan. Jadi karena kita itu sebagai role model, sebagai sosok yang mereka teladani, sosok yang akan mereka tiru gitu. Jadi untuk menjadi sosok yang baik, teladan yang baik, kita harus menunjukkan sikap-sikap yang baik juga. Kita harus memberi contoh yang baik juga. Ada pepatah Arab mengatakan, al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jika hanya mengandalkan ilmu tanpa dibarengi dengan adab, iblis saja bisa, gitu ya. Karena Allah menciptakan iblis dengan memberikan mereka keistimewaan lebih pintar daripada manusia. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan mereka ilmu-ilmu dunia saja, ilmu-ilmu tertulis saja, ilmu intelektual saja, ya. Yang lebih utama adalah adabnya. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang kita ajarkan kepada anak dari usia dini gitu ya, dari kecil itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan menjadi karakter nantinya, karakter anak. Misalkan seperti ini, contoh, kita mengajarkan anak untuk memakai hijab sedari kecil. Itu nantinya akan menjadi kebiasaan. Kebiasaannya akan menjadi karakter. Hijab itu kan bukan hanya sebatas menutup aurat. Bukan hanya sebatas menghindarkan kita dari godaan laki-laki. Gitu ya. Hijab itu identitas muslimah. Kemudian peran guru sebagai fasilitator. Jadi itulah yang dilakukan kita saat ini. Di zaman dahulu, guru sebagai penyampai informasi dan anak-anak mendengarkan. Tetapi untuk sekarang, peran guru bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga pembimbing, yaitu berupa bimbingan. Pendukung berupa dukungan, gitu ya. Sebagai pengarah, itu berupa arahan. Jadi sederhananya, sekarang ini guru tinggal memberikan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Mereka yang nantinya akan aktif, yang akan memegang kendali dari proses pembelajaran itu. Jadi guru hanya sebagai penyedia. Disediakan media belajarnya, disediakan materinya. Jadi nanti tinggal siswa itu mau diapakan, mau dibagaimanakan, mau dibuat apa bahan-bahan dari materi tersebut. Jadi begitu untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.